Berikut kisi-kisi materi PKN dan MTK. Mohon didengarkan, diperhatikan baik-baik untuk dipelajari di rumah. Ini PKN, rumah adat di Aceh, Kalimantan, pakaian adat Sumatera Utara atau Sumut, suku yang ada di Nusantara, Nusa Tenggara Barat, NTB. Semboyan bangsa Indonesia, masih ingat ya semboyan bangsa Indonesia. Kemudian bahasa daerah yang kita ambil dari Rejang Lebong. Selanjutnya tentang rukun tetangga, Pak RT atau Bu RT, tugas RT, dan kewajiban anak, kewajiban orang tua, hak, tarian, lagu, permainan tradisional itu banyak ya, cuman yang kita pernah bahas ada beberapa permainan. Kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda ini pernah kita ingatkan, kita ikut upacara pada tanggal berapa. Dan identitas diri itu pasti perkenalan diri ya. Kemudian ada aturan di sekolah, aturan di rumah. Selanjutnya kepercayaan dan agama. Jadi Indonesia mempunyai kepercayaan sebelum datangnya agama-agama. Selanjutnya kita ke materi PKN, sekarang kita ke matematika atau MTK. Yang pertama itu tentang lambang bilangan. Jadi lambang bilangan, selanjutnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, yang ini harus diingat ya, harus teliti penjumlahannya, penyimpannya di mana, kemudian pengurangan, pembagian ini bisa pakai cara bersusun ataupun cara di dalam rumah, di luar rumah, ataupun pengurangan sampai 0. Begitu juga dengan perkalian, harus diingat perkalian dari mana pertama, kemudian bagaimana menyimpannya. Satuan panjang dan berat harus diingat, satuan panjang dan berat mulai dari kilometer terus turun sampai turun berapa tangga, kemudian berat, dan juga nilai tempat, titik sudut, kaki sudut, nama sudut, pengertian sudut harus ingat ya. Nilai tempat itu bisa 1350. Jadi kalau ratusan itu nilai tempatnya di mana. Titik sudut mana sih kalau ada gambar, titik sudutnya di mana, kaki sudutnya yang mana, nama sudutnya apa, dan pengertian sudut itu apa sih sudut itu. Selanjutnya menggambar besar sudut dengan menggunakan mistar busur dari dalam maupun dari luar. Jadi kita harus siapkan busur ya. Anak-anak mau ujian, mau ngisi soal semester 1 diharapkan membawa mistar busur. Nanti kalau nggak ada mistar busur, gimana mau ukur besar sudutnya ya, dimana yang di dalam maupun yang di luar. Selanjutnya pengertian sinar, garis sinar, ruas, dan garis ini harus diingat. Kita setelah MTK di sini ada SPDP. Ini kisi-kisi SPDP yang sudah kita pelajarin. Yang pertama itu garis cepat dan spontan. Apa sih garis cepat dan spontan? Garis horizontal, vertikal, makna dan unsur garis, garis nyata semu, warna panas itu yang seperti apa, kesan ruang atau ilustrasi pop. Apa sih ilustrasi pop? Mohon dibaca lagi di buku cetaknya. Kemudian ada mencari tokoh pada gambar ilustrasi. Nah, jadi kita lihat nanti di gambar itu ada apa saja ya kalau di ilustrasi itu. Kemudian dalam gambar juga ada latar belakang itu apa, kemudian latar depannya yang mana. Selanjutnya bagian-bagian cerita, pasti anak-anak tahu bagian-bagian cerita itu terdiri dari apa aja. Selanjutnya ada bidang geometris dan non geometris. Apa sih bedanya nanti geometris dan non geometris? Selanjutnya jenis relief. Nah, ini jenis relief harus ingat anak-anak. Jenis relief itu ada berapa? Ada dalam, ada berapa ya, nanti diingat ya kalau dibaca lagi buku cetaknya. Patung Supi Dancer. Nah, ini harus diingat, dilihat di gambarnya itu ada itu. Yang punya buku cetak coba dilihat patung Supi Dancer itu apa keterangannya. Kemudian 2 dimensi. Nah,
Masih ingat ya, 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada warna sekunder, warna primer, tersier. Nah, warna-warna ini harus diingat ya. Sekunder itu warna apa aja, primer itu warna apa aja. Tuh, kemudian teksturnya harus mengerti, tekstur yang halus, tekstur yang kasar. Begitu juga dengan keseimbangan, harus dipahami keseimbangannya. Gambar yang seimbang itu seperti apa, formal atau informal, gabungan warna. Ada gabungan warna ya. Diorama, ini terakhir, diorama harus kita baca diorama itu apa, pengertian diorama itu apa, dan contoh diorama itu apa saja. Mohon diperhatikan, dilihat lagi ya. Terima kasih dan selamat belajar.